Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengupas sebuah informasi yang sangat bagus ya terkait dengan ini. Ada 3 PTN itu membuka jurusan kedokteran atau FK baru di jalur mandiri ya tahun 2023. Jadi FK ini baru dibuka di jalur mandiri, tidak dibuka atau belum dibuka di jalur prestasi SNBP maupun yang sekarang sedang berlangsung di SNBT atau yang tes berbasis tulis pakai UTBK. Ini baru dibuka di jalur mandiri dan pendaftarannya baru dibuka sekitar tanggal 29 Mei 2023. Nah, kampus-kampus mana saja yang membuka FK di jalur mandiri? Nah, ini saya kupas pelan-pelan. Ada 3 PTN yang membuka jurusan kedokteran baru di jalur mandiri 2023. Jurusan kedokteran termasuk salah satu jurusan terbaik di Indonesia yang selalu diburu oleh calon mahasiswa baik di jalur nasional maupun jalur mandiri. Hampir di semua PTN ya, itu FK selalu menjadi prodi yang paling banyak peminatnya dan paling tinggi persaingannya. Untuk itu banyak kampus yang kemudian memberikan alternatif untuk membuka FK paling tidak bisa menarik minat ya calon mahasiswa baru. Dari data World Economic Forum, jurusan kedokteran merupakan jurusan yang tidak akan tergantikan oleh robot, sehingga kebutuhan lulusan ini akan sangat dicari banyak perusahaan atau rumah sakit sampai tahun 2030. Jadi, jika kamu gagal lolos jurusan kedokteran di seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP, atau saat ini khawatir tidak lolos seleksi nasional berdasarkan tes SNBT, tidak ada salahnya mencoba jalur mandiri 2023. Agar kesempatan besar, cobalah jurusan kedokteran baru di 3 PTN yang ada. Pertama, ITS, Institut Teknologi 10 November. Yang kedua, UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Dan ketiga adalah Universitas Bangka Belitung di wilayah Sumatera atau UBB. Jadi apa saja syarat pendaftaran dan kuota 3 PTN yang buka jurusan kedokteran baru di jalur mandiri 2023? Kita cek informasi di bawah ini. Yang pertama, Institut Teknologi 10 November ITS di Kota Surabaya. ITS ya ini sangat penting sekali membuka jurusan teknologi kedokteran dengan daya tampung sebanyak 60 kursi. Jurusan ini bisa dipilih di seleksi mandiri jalur reguler 2023. Berikut persyaratan yang ada. Satu, seleksi penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri jalur reguler dapat diikuti oleh pendaftar dari SMA atau sederajat tahun 2021, 22, dan 23. Seleksi mandiri ITS akan didasarkan pada satu nilai tes SMITS tahun 2023. Jadi ini adalah tes khusus ya, seleksi masuk ITS diadakan oleh ITS sendiri. Yang kedua nilai rapor, yang tiga deskripsi diri, yang keempat prestasi lainnya jika ada. Jika ada ini berarti kalau tidak punya sertifikat juara itu tidak masalah, tetap bisa mendaftar. Yang kedua, khusus peminat program studi desain produk industri, desain komunikasi visual dan desain interior, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital diharuskan mengunggah portofolio sebagai bagian dari penilaian seleksi. Yang ketiga, jalur ini dibuka untuk semua prodi sarjana yang diselenggarakan oleh ITS dan disarankan untuk lulusan dari jurusan eksakta, kecuali program studi desain produk industri, desain interior, desain komunikasi visual, manajemen bisnis, dan studi pembangunan menerima juga lulusan dari jurusan non-eksakta. Ketentuan bagi pendaftar dari SMK perlu menyesuaikan relevansi jurusan sebelumnya dengan program studi yang dipilih. Nah, pendaftar seleksi mandiri jalur reguler yang memiliki prestasi diperkenankan melampirkan maksimal 3 prestasi sesuai kriteria. Prestasi yang dapat diunggah bukti capaian adalah juara lomba tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional, olimpiade sains, olahraga, seni, karya ilmiah, dan penghafal kitab suci. Jadwal pendaftaran 5 sampai 25 Juni 2023. Informasi pendaftaran cek di laman its.ac.id. Jadi pembukaan Fakultas Kedokteran ITS itu baru dibuka di jalur mandiri sekitar tanggal 5 sampai 25 dengan kuota tadi ada 60 kursi. Nah, luar biasa, sangat besar untuk ukuran sebuah prodi yang baru. Yang kedua, Universitas Negeri Surabaya UNESA. Tahun 2023, UNESA resmi membuka jurusan kedokteran yang hanya disediakan di seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk prodi sarjana dan vokasi. Kuota yang disediakan ialah 50 kursi bagi calon mahasiswa baru tahun 2023. Wah, luar biasa ya. 50 cukup banyak. Jalur mandiri Indonesia dibuka dengan dalam beberapa pilihan. Ada jalur non-tes,
itu menggunakan nilai UTBK. Kemudian jalur UTBK SNBT dapat diikuti oleh siswa SMS derajat lulusan tahun 21, 22, dan 23, dan lulusan paket C tahun 21, 22, dan 23 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023. Kemudian ada jalur prestasi dan keagamaan, jalur disabilitas, jalur TMUBK, tes masuk UNESA berbasis komputer, ini tes khusus yang diadakan oleh UNESA, jalur afirmasi, jalur sarjana, kemudian jalur luar negeri. Persyaratan masing-masing jalur di seleksi mandiri UNESA akan berbeda-beda. Secara umum, persyaratan sendiri antara lain WNI, yang kedua lulusan SMA sederajat, ada bukti ijazah atau surat keterangan lulus, kemudian peserta yang memiliki prodi olahraga dan seni, serta belum memiliki nilai portofolio dari SNPMB, wajib mengupload dokumen portofolio. Peserta boleh memilih dua prodi, baik kelompok saintek maupun sosum. Jadwal pendaftaran jalur mandiri UNESA, untuk yang non-tes SPMB non-tes SNBP 29 Mei sampai 22 Juni, SPMB prestasi 8 sampai 24 Juni, SPMB non-tes UTBK 22 sampai 30 Juni, SPMB TMUBK 2 sampai 11 Juli, SPMB TMUBK gelombang 2 19 sampai 27 Juli, SPMB multikampus 25 Juni sampai 4 Juli, dan SPMB multikampus gelombang 2 11 sampai 20 Juli. Catatan, seleksi gelombang 2 hanya untuk prodi yang belum memenuhi kuota. Informasi cek di laman unesa.ac.id. Jadi UNESA juga membuka prodi kedokteran dimulai di jalur mandiri. Ada 50 kursi yang ditawarkan. Luar biasa ini. Yang ketiga ada UBB, Universitas Bangka Belitung di Sumatera. Universitas Bangka Belitung juga baru membuka jurusan kedokteran jalur mandiri 2023. Tersedia 40 kota. Lumayan juga ya. Kalau ITS tadi 60, kalau UNESA 50, kalau UBB 40. Namun kota ini terbagi dalam dua jalur. Pertama, 28 orang lewat jalur SNBT dan 12 orang lewat jalur mandiri. Oh, 40 ini ternyata menyisakan 12 yang dari jalur mandiri yang diselenggarakan oleh Seleksi Mandiri Masuk PTN Barat atau SMM PTN Barat 2023. Persyaratan SMPTN Barat 2023 antara lain lulusan SMA dan sederajat, kemudian yang lulusan tahun 2023 itu memiliki SKL, ada pas foto, kemudian ada tanda tangan dan stempel sekolah, kemudian peserta seleksi dan kondisi memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran pada program studinya. Yang keempat, memiliki ijazah yang dikeluarkan dalam 3 tahun terakhir. Jadi ini untuk lulusan 21, 22, dan 23. Kecuali untuk beberapa PTN berikut. Ada Umrah, UNJA, atau UTU dalam menggunakan ijazah 5 tahun terakhir. ISBI Aceh menerima ijazah 10 tahun terakhir yang mulai ijazah dari tahun 2014 sampai 2023 dan paket C maksimal umur 35 tahun. UPR menerima peserta dengan ijazah 3 tahun terakhir ya. Ini kategori ijazah. Bagi peserta SMPTN Barat 2023 yang memiliki program studi yang ada peserta keterampilan, wajib mengisi portofolio yang ditetapkan. Portofolio nanti diunggah di YouTube di akun URL-nya, dimasuk menu upload di pendaftaran.smptnbarat.id. Jadwal pendaftaran jalur mandiri UBB mengikuti jadwal SNMPTN Barat, ya ini 8 Mei sampai 27 Juni 2023. Informasi seragamnya cek di laman smptnbarat.id. Nah, inilah informasi terkait dengan ada 3 PTN yang membuka fakultas kedokteran di jalur mandiri. Ada ITS Surabaya, ada UNESA, dan ada UBB. Oke, mungkin ini sementara informasi yang bisa saya bagi. Semoga sangat bermanfaat dan memberikan alternatif pilihan untuk teman-teman yang punya mimpi menjadi dokter tapi masih belum keterima di jalur prestasi maupun di jalur tulis, nanti bisa mencoba jalur mandiri di ITS, UNESA, dan UPB. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.